Salam sejahtera bagi para pendengar Renungan Embun Pagi. Kiranya kita semua berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Di pagi ini kita masuk dalam saat teduh bersama sebelum melakukan berbagai aktivitas. Untuk itu, sebelum membaca firman Tuhan, mari satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Allah. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan yang telah kami jalani saat ini. Sebelum masuk dalam berbagai pekerjaan yang menjadi aktivitas hari ini, berikan kami hikmat melalui tuntunan kuasa Roh-Mu dalam mendengar sabda kebenaran-Mu dan merenungkannya, sehingga menjadi suatu penguatan untuk hidup beriman. Inilah doa yang kami hantarkan kepadamu Tuhan. Kami ya Yesus Kristus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Amin. Pembacaan kita saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 17 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah Engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah Kau tetapkan bagi pengertian. Itulah sebabnya Engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, maka anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian, silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah teguhkanlah hatimu. Setiap perilaku manusia dipengaruhi oleh proses berpikir yang pada akhirnya menciptakan suatu keputusan. Namun untuk dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, diperlukan pengendalian diri untuk tidak mengutamakan keputusan yang merugikan diri sendiri. Dengan meneguhkan hati, maka akan memberikan banyak pengaruh positif pada karakter pribadi sebagai umat percaya. Sederhananya, keutuhan hati bisa didefinisikan sebagai kemampuan mengendalikan diri dari berbagai yang dilakukan secara sadar dengan melibatkan kemampuan berpikir logis dan mengendalikan emosi. Sebagai orang yang sudah hancur hati, Ayub percaya bahwa sebentar lagi ia akan mati. Ia memandang dirinya sebagai orang yang ditinggalkan Allah dan menjadi sasaran cemohan rekan-rekannya. Ayub tidak bisa berbuat apa-apa selain tabah dengan keyakinannya bahwa ia benar. Mempertahankan suatu keyakinan akan keadilan Allah. Sekalipun situasinya saat itu, ia harus kehilangan segala yang dimilikinya, baik keluarga, budak-budaknya, serta rekan-rekan sahabatnya. Ayub yakin bahwa penderitaan itu diakibatkan Tuhan menekan dirinya, bukan karena kesalahannya. Sementara itu para sahabatnya awalnya datang untuk memberikan dorongan bagi sahabatnya Ayub, akhirnya terus menyalahkan dan memojokkan dia. Hal ini pun yang membuat Ayub menjadi kecewa. Ayub pun kembali mengeluh terhadap para sahabatnya seraya meminta pembelaan Allah. Ayub percaya ia akan membela dirinya karena yang dikatakan teman-temannya itu salah. Ia meminta agar Allah menjamin kebenaran dirinya dan menyatakan bahwa para sahabatnya bersalah. Ia tetap sabar
teguh akan pendiriannya, dan juga meneguhkan iman serta hatinya. Ia tetap menghadapi pergumulan penderitaan yang menerpa dirinya dengan mempertahankan kehidupan yang benar dan tetap berpengharapan kepada Allah. Ia pun tidak tersulutkan kepada emosinya. Dari kisah Ayub, sebagai keluarga Kristen memberikan teladan kepada kita untuk bagaimana sikap kita ketika mengalami berbagai pergumulan penderitaan yang berat. Pada ayatnya yang ke-9 mengatakan, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, ada orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Ayub mengalami kesulitan yang melibatkan Tuhan, kebangkrutan total, kematian anggota keluarga, sakit yang dideritanya, kejatuhan sosial. Kehidupan yang awalnya dikagumi, dihormati banyak orang, akhirnya hilang dengan sekejap. Bagi orang lain yang melihatnya akan menganggap bahwa penderitaan yang dialami Ayub adalah karena karma. Tapi bagi Ayub sendiri, keteguhan iman, keteguhan hatinya, dan integritas dalam dirinya jelas melihat semua yang dialaminya bukan karena kesalahannya. Keteguhan hati Ayub yang terus membawa pengharapan kepada Allah untuk dapat membela dirinya. Ia membawa perkaranya kepada Allahnya sehingga ia pun berhasil melewati pergumulan dan penderitaan yang berat. Itu bahkan digantikan dengan beroleh berkat yang berkelimpahan dari sebelumnya. Untuk itu, mari kita tetap mempertahankan keteguhan hati kita untuk tetap hidup beriman dan tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan Allah. Walaupun betapa beratnya masalah yang dihadapi, sehingga membuat orang-orang yang kita kasihi akhirnya meninggalkan dan menjauhi, bahkan menghakimi kita. Tapi Tuhan ingin untuk kita dapat hidup mengasihi dan memaafkan dengan memberikan harapan yang hanya ditemukan di dalam Tuhan. Ada satu tulisan dalam bahasa Bugis yang mengatakan, engarangi pak padencengna tau lainge kurialemu. Ia kaya alupayui pak padencengmu lau ritau lainge. Alupayui pak pejanna tau lainge ri alemu. Engarangi pak pejamu lau ritau lainge. Ingatlah kebaikan orang lain pada dirimu, tetapi lupakan kebaikanmu pada orang lain. Lupakan kejahatan orang lain pada dirimu, tapi ingatlah kejahatanmu pada orang lain. Walaupun ada keadaan di mana orang lain akan sulit untuk melihat dengan tepat akan pergumulan dan penderitaan orang lain, kalau seseorang sudah memiliki prasangka-prasangka tertentu, ia akan menjadi buta terhadap fakta itu, suatu kebenaran, dan ia akan menjadi bersikap keras, kejam, tidak sensitif sama sekali akan pergumulan orang lain. Tetapi bagaimana kita dapat bertindak untuk tetap mengasihi, beriman, serta meneguhkan hati, sama halnya yang telah diperbuat oleh seorang Ayub yang telah mengalami pergumulan dan juga fitnahan, tuduhan yang ditujukan kepadanya. Demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat renungan embun pagi, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah kami dengarkan dan renungkan menjadi sebuah penuntun hidup kami dalam kehidupan rohani dan jasmani. Kiranya kehidupan Ayub menjadi suatu teladan bagi kami untuk tetap meneguhkan hati, beriman dan memiliki pengharapan kepada Tuhan Allah sebagai juru selamat. Walaupun banyak tantangan, penderitaan, fitnahan, penolakan dari orang-orang yang ada di sekitar kami, tapi biarkan tidak menjadi suatu yang melemahkan iman kami, tapi menjadi pengharapan bahwa Tuhan akan menolong.
membela, memampukan untuk hidup memaafkan, berelasi baik dengan sesama kami di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Tuhan, saat ini kami akan melakukan berbagai aktivitas, baik kami yang bekerja di luar rumah maupun dalam rumah, kami yang bersekolah ataupun dalam mencari pekerjaan. Kiranya Engkau mendampingi kami di sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan melalui perkataan, tindakan menjadi berkat bagi semua orang, menciptakan suatu damai sejahtera dan mewartakan kabar sukacita. Ini doa kami di pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Embun Pagi saat ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.